Ya, selamat pagi, Bante. Bante, saya ingin menanyakan dari pertanyaan beberapa teman ini muncul pikiran begini, Bante. Di dalam kita itu berdana. Ini kan kaitannya ada suatu hasil. Hasilnya kita nggak tahu kapan gitu, Bante ya. Tapi yang saya pernah baca itu kan ada yang hasilnya yang kecil, hina dana, majima dana, dan dana yang besar. Kalau kita itu dikatakan bijaksana dengan memilih, ini masuk klasifikasi yang mana, Bante ya? Kita mengetahui, berarti kan ada suatu loba yang muncul. Nah, di dalam berkaitan dana dengan wipaka kamanya itu bagaimana, Bante? Itu yang pertama ya, Bante. Kemudian yang kedua, kalau kita itu berdana, kita kan menginginkan suatu, itu manusiawi, mesti menginginkan suatu hasil yang maksimal ya, Bante ya. Dikatakan di dalam Dhamma, pikiran itu adalah kan pencetus. Bisa enggak, Bante, kita itu berdana dengan mengkonsentrasikan apa yang kita danakan itu seolah-olah di dalam pikiran kita itu kita berdana kepada sesuatu yang lebih. Misalnya sekarang kan sang Buddha nggak ada. Kita mengkonsentrasikan bahwa kita itu berdana kepada Buddha. Misalnya kita langsung berdana kepada Sangha. Walaupun seorang biku, kita mendanakan Sangha dana. Bisa nggak, Bante? Mohon penjelasan. Terima kasih, Bante. Ya. Yang kedua dulu saya jawab, Ibu Bapak. Di sini juga di Dakina Vibhanga Sutta, kan Sang Buddha sudah nggak ada. Bagaimana caranya kalau kita berdana ke Buddha? Dikasih tahu di penjelasannya atau komentarnya. Taruh patung Buddha, lengkap. Ada Buddha, ya patung Buddha, ada Dhamma yang dibacain oleh para Bante, parita-parita suci, dan ada Bhikkhu Sangha. Di situ dijelasin, walaupun Sang Buddha sudah nggak ada, taruh patung Buddhanya. Itu begitu. Ada penjelasan di Dakina Vibhanga Sutta. Jadi pikiran kita memusatkan termasuk Sang Buddha. Itu, ya. Yang kedua, bagaimana kita mau berdana kepada Sangha walaupun bantenya satu orang? Pikiran kita juga bisa mengkondisikan. Ini juga ada di sini. Jadi nanti yang akan datang agama Buddha sudah nggak dikenal orang lagi, nanti Bante juga udah nggak ada diketahui lagi. Nanti ada sekelompok orang atau beberapa orang dia ingat, oh saya mau praktek agama Buddha pengen jadi biku, tapi nggak ada pentabisan dia. Akhirnya dia mengaku diri sebagai biku dengan cara ikat di tangannya pakai bahan ini, misal bahan jubah ya. Nah, udah menandakan diri sebagai Bante atau pakai kalung ya, pakai rantainya dari kain. Di sini juga dijelaskan. Nah, kalau zaman nanti di zaman orang yang jadi Bantenya seperti begitu, masyarakat di zaman itu berdana ke orang seperti tadi, ya, maka pikiran yang mau berdana ke Bhikkhu Sangha yang nerimanya orang seperti itu tadi ya, yang bukannya Bhikkhu Sangha seperti sekarang, rezekinya sama besarnya. Karena pikirannya berdana ke Bhikkhu Sangha. Hanya yang prakteknya saja dia yang bakal nggak bener gitu. Tapi yang berdana ke Bhikkhu Sanghanya tetap besar. Dijelaskan di sini tentang orang yang mau berdana walaupun bukan ke satu Sangha yang 5 Bante, tapi satu orang Bapak pikir ya itu masih bagus yang 1 Bante ya. Sekarang ini dilakukan masih. Saya berdana Bhikkhu Sangha ya, diucapin ya. Tapi nanti Bantenya udah nggak ada, hanya orang yang mengaku-ngaku sebagai Bante. Ceritakan dengan simbol-simbol saja. Maka orang yang berdana itu tetap rezekinya besar tanpa bandingnya. Karena Sangha itu tetap baik. Tapi yang nggak baik mah orangnya. Begitu. Di sini juga Bapak dijelasin tentang tadi ya Sangha dana tapi Bante 1 orang. Tapi yang lebih jelas lagi bukannya Bante malah dia ngaku nggak melalui proses pentabisan, itu masa akan datang, akan ada namanya ya begitu. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mau berdana, pikirannya ya
baik. Jangan berpikir, wah kayak jangan-jangan serakah nih. Jangan pikir begitu. Kalau ibu pikir, bapak berpikir serakah, ya pikiran bapak berarti serakah apa enggak? Serakah, sebaiknya jangan berpikir begitu. Saya mau berdana yang gede, ya gitu. Dana aja sudah, jangan pikir serakah atau enggak. Dan memang Sang Buddha anjurkan kok. Berdanalah yang paling baik, yang paling besar. Dianjurkan. Anda ibu bapak. Jadi kita bukannya serakah, bukannya pilih-pilih, bukan, kita bijaksana namanya. Bijaksana. Udah wajar, ibu bapak kan belum arahat, masih punya keinginan. Ya, emang ibu kalau ada Kang Tao di depan, apa nggak mau diambil tuh Kang Tao itu? Hoki kita kerjaan yang besar, malah diambil, gue mau yang kecil aja lah, kasih yang lain aja lah. Nggak boleh yang kita berpikir gitu. Kita kan masih normal, pengen yang besar. Kalau arahat, orang sakadagami, anagami ya, pokoknya orang suci mah lebih nggak terlalu pengen yang besar-besar, tapi yang masih biasa mah masih umum, Bapak Ibu. Dan inilah yang menyebabkan kita itu nanti ya setelah berpikir begini ya, menyebabkan kita itu kalau berdoa dengan berkahnya yang besar cepat kesampaian. Contohnya ibu bapak pernah dengar gak Bante Siwali? Pernah dengar Bante Siwali? Kan Bante yang paling banyak rezekinya kan? Ini juga satu contoh untuk ibu bapak. Karena kehidupan Bante Siwali yang lampau itu dia ngelihat. Di zaman Buddha yang lampau ngelihat waktu Sang Buddha mengumumkan murid biku yang paling gede rezekinya. Nah dia waktu itu jadi pemuda ya. Dia ngedenger dan dia bercita-cita. Saya nanti mudah-mudahan pengen jadi murid Bante, murid Sang Buddha yang paling banyak rezeki. Tapi di Buddha yang akan datang. Di Buddha sekarang kan gak bisa waktu dia jadi pemuda. Nah, karena dia mampu, ya kaya, dia undang Sang Buddha, dia undang Biku Sangga. 7 hari dia berdana terus-terusan. Dan di hari yang ke-7 itulah dia berdoa kepada Sang Buddha, berkah dana yang besar yang sudah saya lakukan ini, saya bercita-cita di kelahiran yang Buddha yang akan datang, saya pengen jadi muridnya Sang Buddha yang paling banyak rezekinya. Ini cita-cita dia. Lalu Sang Buddha kan jawab, terkabul gak nih cita-cita si pemuda ini pengen jadi Bante yang paling banyak rezekinya. Langsung diperiksa yang akan datang. Di-scan. Sang Buddha cepet sekali. Komputer sekarang mah kalah cepat. Kan komputer kan masih berkembang terus kan ya. Tadi lambat, semakin cepat. Sang Buddha mah set aja. Walaupun berkalpa-kalpa, tahu langsung, ya nanti di zaman Buddha Gotama Anda akan jadi biku bernama Siwali dan Anda akan menjadi biku yang paling banyak rezekinya. Sama seperti zaman Buddha itu diumumkan. Karena dia ngelihat contoh. Wajar Bapak dia berbuat baik yang besar. Wajar bagi orang yang biasa, pengen yang banyak, wajar. Beda ke orang suci ya. Nah, nih, jadi ibu bapak berbuat yang besar, cita-citanya kemungkinan besar cepat tercapai. Tapi kalau yang paling besar, ya paling jadi Buddha. Kan Sang Buddha sendiri kan sampai berapa lama tuh? 4 asangkaya 100.000 kapa ya, menyempurnakan kebaikan mau jadi Buddha. Buddha Gotama ini di zaman Buddha di Pangkara dulu. Kalau yang paling besar memang butuh banyak timbunan perbuatan baik. Itu Bapak. Jadi boleh kalau sudah banyak kita berkahnya besar, kita kemungkinan lebih cepat kalau kita mau cita-cita kita tercapainya. Boleh, wajar, masih orang biasa, bukan orang suci. Wajar ibu bapak. Jadi ibu bapak kalau ada kesempatan berbuat baik kepada Bante, pilih berdana ke Bante terus, nggak apa-apa. Manusiawi. Masih manusiawi karena masih orang biasa, bukan orang suci. Nah ini saya anjurkan tadi satu contoh saja ya. Bante Siwali dulunya ngelihat contoh dia. Wah saya pengen jadi Bante yang paling banyak rezekinya. Dan dia mampu, dia undang. Begitu. Jadi kalau ada kesempatan, ibu punya kemampuan, bapak punya kemampuan, kesempatan itu ada, lakukan. Jangan ragu, jangan takut. Wah saya roba enggak, serakah enggak. Jangan begitu. Gunakan kesempatan baik ini.
Ya, gitu. Sebelum bertanya saya tambahin dulu Ibu Bapak. Tadi kan saya anjurkan baca parita dengan artinya. Ini ada satu pengalaman juga untuk Ibu Bapak. Saya ceramah di kebaktian Ibu Bapak begini. Orangnya orang dewasa semua. Bagus sekali baca paritanya. Saya nanya waktu tanya jawab, Ibu Bapak, wah bagus sekali baca paritanya. Udah lama Ibu Bapak kebaktian di sini, belasan tahun, dia bilang gitu. Bagus. Terus saya tanya Ibu misalnya di depan, Ibu di rumah suka ngerebus kepiting? Masih Bante. Karena baca parita tanpa diartiin dan langsung dia jawab. Tanpa pikir lagi, kan apa yang dilakukan kan dia pikir kan biasa saja. Saya tanya dia jawab kan, masih Bante. Loh, tadi minta sila, coba baca Panatipata, Weramani, Sikapadang sama Diami. Buru-buru dia baca artinya Ibu. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah Ibu tadi ngomong masih ngerebus kepiting. Nah, kepiting itu kerang, masih hidup gak waktu Ibu rebus? Masih, baru mikir. Ini satu contoh Ibu Bapak. Dia lakukan tapi tanpa tahu arti. Nah sebaiknya saya anjurkan pada saat itu ke sang Ibu Bapak itu, mulai sekarang Ibu Bapak artiin. Supaya tahu yang baik kita tahu, yang buruk kita tahu, jangan lakukan yang buruknya. Nah inilah saya anjurkan kepada Ibu Bapak, bagus sekali kau dibaca artinya. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil, artinya juga dibaca, jadi anak yang baik. Dia nggak pernah ngebohong, nggak ngematin binatang, nggak mau narkoba ya. Semuanya itu bermanfaat sekali Ibu Bapak dengan baca artinya. Walaupun kita di rumah baca parita bermanfaat. Dicoba lagi, ehipasiko. Ya kita buktiin, bener nggak kata Bante. Kalau belum dicoba kan nggak tahu kan, bener nggak ehipasiko kita sekarang pakainya.